Inilah situasi saat api membakar sejumlah rumah di RT 03 RW 06, Manahan, Mangkubumen Solo, Kota Surakarta pada Jumat malam. Kebakaran ini menghanguskan 8 rumah warga. Diperkirakan kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menurut warga setempat, peristiwa ini terdengar seperti suara ledakan, namun dirinya tidak menduga adanya kebakaran. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat ini para korban dievakuasi ke kantor kelurahan. Aku baru lihat TV yo, tak kirain ada kembang api ya kan, sering nyemet kembang api ternyata. Kakak yang satu rumah. Untuk korban ini tadi sementara sudah kita evakuasi ke kelurahan semua karena tadi kan ada balita juga sama orang tua yang saya agak sakit, makanya tadi kita segera evakuasi ke kelurahan. Sementara kita sudah koordinasi sama Dinsos, BPBD dan PMI. Nanti sebentar lagi mungkin ada bantuan kasur ataupun makanan dari Dinsos. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Inilah situasi saat kobaran api membakar 2 bangunan penginapan di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Kobaran api yang besar melahap seluruh bagian bangunan hotel dan merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Kebakaran ini dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2 yang disertai adanya ledakan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Beruntung kobaran api dapat segera dipadamkan setelah petugas gabungan menerjunkan sebanyak 3 unit armada ke lokasi kejadian. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik yang dimana ketika terjadi kebakaran terdengar ada letupan-letupan di atas. Tiba-tiba api menyala. Dua bungalow yang terbakar. Masing-masing bungalow itu ada 3 kamar, jadi ada 6 kamar. Sebelumnya ada isi, tapi pada orang-orang yang dalamnya itu lagi pada di luar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Petugas gabungan menjaring belasan juru parkir liar yang ada di sejumlah minimarket di Jakarta. Ayah kekasih Vina, Eki terus berjuang menangkap 3 pembunuh anaknya yang masih buron. Jangan membuat kami lebih sakit. Seorang anak berusia 13 tahun diduga depresi usai ponselnya dijual oleh ibunya. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bram Senjaya dan rekan saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Karanganyar, Jawa Tengah, di mana ada sebuah pabrik makanan milik PT Sinar Surya Snack di kawasan Tasikmadu ini ludes terbakar. Diduga api berasal dari percikan sisa penggorengan yang lupa dibersihkan. Sebuah pabrik yang memproduksi sejumlah makanan ringan Jumat malam terbakar. Api yang berasal dari percikan sisa penggorengan merembet ke mesin produksi dan atap bangunan gedung.
Kejadian ini pertama kali diketahui oleh satpam pabrik yang saat itu sedang bertugas malam. Setelah mengetahui kejadian ini, satpam berupaya memadamkan api dengan apar, namun api kian membesar. Kebakaran terjadi saat para karyawan tidak berproduksi dikarenakan jam operasional proses produksi makanan ringan berhenti pada pukul 17.00. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan tidak memakan waktu lama, api dapat dipadamkan. Proses pemadaman melibatkan petugas damkar, Satpol PP, BPBD, relawan, serta warga sekitar. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merembet ke ruangan lain. Itu kurang lebih estimasi waktu pada pukul 24 kurang 10 menit. Saat itu kami koordinasi dengan security karena dalam upaya untuk evakuasi. Jadi ada satu security di sini berupaya pakai apar untuk pendinginan. Ternyata api tidak bisa dikuasai. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar razia juru parkir liar di kawasan Jakarta Barat. Ya, pemirsa, belasan jukir liar terjaring di sejumlah tempat parkir minimarket. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar di kawasan Kampung, Cengkareng, dan Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Sedikitnya, 15 jukir liar yang berada di kawasan tempat parkir minimarket terjaring razia petugas. Mereka kemudian digelandang ke kantor Sudin Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk didata oleh petugas Satpol PP. Selain itu, jukir liar juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjadi juru parkir liar di minimarket. Hari ini kita menyusuri gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan yang lain-lain yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hari ini kita lokasinya di Jalan Utama, Kapuk, lanjut ke Kembangan, serta ke Pesanggerahan. Juru parkir yang sudah kita amankan dari lokasi-lokasi tersebut itu kurang lebih ada 15. Belasan jukir liar ini melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran serta Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral juga sebuah video memperlihatkan mobil SUV bersolek bak mobil perang melaju di ruas jalan tol. Akibatnya pemilik mobil terkena sanksi tilang. Viral, video mobil SUV yang mencuri perhatian tengah melaju di ruas jalan tol Tangerang Merak. Dalam video, nampak di bagian kap mesin mobil terpasang aksesoris senapan bak mobil perang hingga lampu strobo. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten kemudian melakukan penelusuran mobil berplat A1486BB tersebut. Setelah terungkap, CB warga Cilegon, Banten merupakan pemilik mobil. Tindakan tegas pun diambil pihak kepolisian. Ditemukan Pajero-nya ada di salah satu klinik pengobatan alternatif di wilayah Anyer. Sehingga kita datangin kepada pemiliknya untuk kita laksanakan penindakan dan juga edukasi bahwa yang bersangkutan menggunakan strobo itu adalah dilarang dan salah satunya menyalahi aturan yang sudah berlaku. Sehingga dilaksanakan tindakan tegas oleh petugas dengan ditilang dan untuk dilepas untuk aksesoris yang menempel pada kendaraan Pajero tersebut. Diketahui pengendara memasang lampu strobo dan aksesoris senapan guna menarik perhatian. Diketahui sebelumnya, video mobil SUV bak mobil perang tengah viral di media sosial yang salah satunya diunggah politikus Nasdem Ahmad Sahroni di akun media sosial miliknya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus memburu 3 pembunuh sejoli, Vina dan Eki. Dan beredar kabar di media sosial yang menyebut salah satu DPO pembunuhan keduanya saat ini berada di Jakarta. Menanggapi hal ini, pemirsa, Polda Metro Jaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu menangkap para pelaku. Tangis Ibu Vina pecah.
saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. 8 tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Jejak 3 pelaku pembunuhan yang masih buron pun terus ditelusuri. Polisi telah memasukkan ketiganya ke dalam daftar pencarian orang. Tidak hanya polisi, netizen juga ikut melacak keberadaan ketiganya. Dugaan sementara, salah satu pelaku berada di Jakarta. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Sementara itu hingga kini keluarga Vina dan Eki terus meminta keadilan atas kematian keduanya. Semua cara dikerahkan untuk melacak jejak pelaku yang belum ditangkap. Salah satunya dengan mengangkat kasus pembunuhan anaknya ke layar lebar. Tak hanya keluarga, publik juga menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, upaya menangkap 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki terus dilakukan oleh keluarga. Tidak hanya bekerja sama dengan polisi, mereka juga meminta bantuan netizen, bahkan bekerja sama dengan sutradara film untuk mengangkatnya ke layar lebar. Pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, keluarga Vina mengaku mendapatkan informasi kematian Vina dari salah satu tersangka. Bahkan kematian Vina dan Eki awalnya dinyatakan sebagai kematian tunggal. Namun sejumlah kejanggalan terus-menerus ditemukan keluarga hingga akhirnya terungkap bahwa Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor. Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu. Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya, meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Iya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong? Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat? Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum.
Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya. Baik, yaitu dia tadi pernyataan dari ayah kandung dari Eki gitu ya, kekasih salah satu Vina. korban ya. Salah satu korban. Kita berharap tentunya ya dengan adanya hal ini gitu semakin jelas. Juga masih ada 3 buron lagi, Pram, dan juga tadi minta bantuan dari masyarakat juga untuk menemukan. Betul. Kalau ada yang menemukan gitu. Tapi ini informasinya harus jelas gitu ya mengenai pelaku ini. Semoga cepat ketangkap. Karena udah 8 tahun. 8 tahun ya ternyata ini, dan diangkat ke layar lebar. Semoga juga para penonton warga Indonesia melihatnya, mungkin segera melaporkan untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk kasus ini. Benar sekali, dan semoga polisi juga bisa bekerja dengan maksimal gitu ya, tanpa ada intervensi apapun gitu untuk 3 pelaku ini ditangkap sesegera mungkin. Oke, baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menetapkan aktor senior Epy Kusnandar sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah diperiksa sepekan, Epy mengaku baru pertama kali menggunakan ganja yang diperoleh dari tersangka Yogi Gambles. Namun Epy tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena gangguan kesehatan. Saat ini Epy dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Epy terancam pidana 4 tahun penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba jenis pil PCC di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam penggerebekan ini pemirsa, polisi berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Seperti inilah suasana penggerebekan sebuah rumah di kawasan Citerep, Bogor yang dijadikan pabrik pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC. Tanpa perlawanan, polisi berhasil meringkus 1 pelaku. Selain pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP. Berbagai bahan narkotika, mesin, hingga ribuan pil PCC ditemukan polisi di rumah yang disulap menjadi pabrik narkotika. Hingga saat ini, Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan pembuatan pil PCC. Sementara 1 pelaku yang berhasil ditangkap kini digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari Kabupaten Bogor dan Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang anak berusia 13 tahun diduga depresi usai ponselnya dijual oleh ibunya. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.